Para pembelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi pengukuran satuan, khususnya satuan waktu, panjang, dan berat. Ya, untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi pengukuran satuan, kita harus ingat materi prasyaratnya, yaitu tentang operasi bilangan. Ya, jadi prasyarat dari materi ini adalah operasi. Prasyaratnya kita harus paham dengan operasi bilangan. Khususnya tentang pembagian. Kalau perkalian, tentu kita semua sudah mudah, khususnya pembagian yang berkaitan dengan pembagian ratusan, ribuan, puluhan, dan misalnya kita ingat kembali 2/10 itu nilainya 0,2, atau misalnya 4/100 nilainya 0,04, dan seterusnya. Kalau misalnya kita minta 4.000/100, cukup kita coret nolnya 2, hasilnya 40. Ya. Nah, inilah materi prasyarat yang kita memudahkan kita nanti dalam mempelajari satuan waktu, panjang, atau berat. Kita mulai dari satuan waktu. Satuan waktu. Kita bisa mudah mengkonversi atau mengubah satuan waktu manakala kita ingat kembali satuan waktu tersebut. Satuan waktu itu seperti yang kita tahu ada tahun, window, kemudian ada menit, detik, jam, hari, Nah, kita ingat kembali bahwa yang biasanya yang kita perlu ingat itu kesepakatan 1 abad itu 100 tahun, 1 milenium itu 1000 tahun, 1 window 8 tahun. Masih ada juga satuan waktu yang lain selain yang diberikan ini, misalnya 1 lustrum itu 5 tahun, nanti tergantung seberapa sering kita membaca tentang aturan waktu. Selain itu, perlu kita ingat juga bahwa 1 tahun itu 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Contohnya tahun 2000, 2004, dan seterusnya. 2020 tahun ini juga merupakan tahun kabisat. Selanjutnya, setelah kita ingat tentang perubahan waktu, ada juga perubahan waktu khususnya bulan. Perubahan waktu tentang bulan ini kita harus ingat jumlah harinya. Misalnya, tadi bulan Januari itu jumlahnya berapa hari? Tentu 31 hari. Februari, inilah pembeda di tahun kabisat. Pada tahun biasa, normal, tahun yang tidak habis dibagi 4, itu 28, sedangkan kabisat, itu 29. Cirinya, kabisat itu habis dibagi 4. Tahun itu habis dibagi 4, misalnya 2000, 2020. Nah, semua tahun yang habis dibagi 4, maka pada bulan Februari dia berbeda sendiri, ada 29 hari. Untuk memudahkan biasanya kita bisa menggunakan tangan, dia selang-seling 31, 28, 29, 31, 30, 31, 30, kemudian 31. Pada bulan Juli, itu nilai bulan harinya itu kembali lagi ke 31. Kita bisa lihat pada Juli, Agustus dia kembali 31, 31, baru lagi 30, 31, 30, 31. Jadi secara berselang-seling. Hal ini nanti akan memudahkan kita dalam menentukan misalnya waktu setelah beberapa hari lagi. Kita coba lihat beberapa kasus yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama, kita bahas misalnya contoh nomor 1 yang paling mudah. 3 tahun tambah 4 bulan, 3 window tambah 4 tahun berapa bulan? Karena diminta dalam bulan, berarti setiap satuan waktu ini kita harus ubah dalam bulan, yaitu 3 window itu kita ingat tadi adalah 5. Satu windownya 5 tahun, berarti 3 dikali 8 tahun, Satu window 8 tahun, kemudian 8 tahun itu kita ubah lagi. 3 dikali 8, kata tahun, di sini kita ubah bisa jadi 12 bulan. Sehingga kita bisa tulis nanti 3 dikali 8 dikali
3 kali 8 kali 12 itu 8 dikali 12 itu 96, 96 kali 3 itu adalah 2288 bulan. Nah, ini baru 3 window. Bagaimana dengan yang 4 tahunnya? Sama seperti tadi, 4 tahun kita bisa ubah menjadi 4 dikali 12 bulan ya, sehingga kita dapat 48 bulan. Nah, karena semuanya dalam bentuk bulan, maka kita tinggal jumlahkan 288 bulan kita tambahkan dengan 48 bulan. Tentu kita akan dapat nilainya adalah 288 tambah 48 itu adalah 336 bulan. Ya. Nah, ini untuk mencari perubahan waktu, tergantung nanti permintaan soal apakah dinyatakan dalam bulan, hari, atau jam, detik ya. Tergantung. Misalnya kita juga punya masalah yang kedua. Nah ini. Masalah yang kedua itu adalah akibat terjadinya musibah longsor di suatu desa, siswa diliburkan mulai 8 Agustus sampai 28 September. Berapa hari? Kita diminta menentukan berapa hari. Kita ingat kembali, pada bulan Agustus jumlah harinya, nah ini. Untuk menjawab ini kita ingat lagi, Agustus itu berakhir dia sampai 31. Kemudian dia libur dari 8 Agustus sampai, berarti 8 Agustusnya tetap kita hitung, sampai 28 September. Berarti dia di sini kita bisa hitung dari 8 sampai 31. Kemudian kita tambahkan ya 8 sampai, ini bukan tanda kurang ya, sampai 31. Kemudian kita tambahkan dengan sisanya 28 hari. 8 sampai 31 kalau kita hitung 1 sampai 31 itu ada 31, berarti 8 sampai 31 itu ada, kita tinggal kurangi 7. Berarti 31 kurangi 7 ditambahkan 28 ya. Sehingga kita dapat 24 tambah 28, itu jawabannya adalah 52 hari. Nah, ini. Maka siswa diliburkan dari 8 Agustus sampai 28 September itu adalah 52 hari. Ya. Nah, seperti inilah cara menghitung waktu ya yang dibutuhkan ya, tergantung. Kalau nanti misalnya bulan ya kita harus ingat bulan Agustus berakhir berapa hari, kemudian setelah kita hitung ya nanti sisanya 28 hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi satuan panjang. Nah, pada satuan panjang itu ya, kita ingat tangga satuan. Yang pertama ini ada tangga satuan km. Cara bacanya tentu kita juga masih ingat, cara bacaan adalah kilometer, km dibaca kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kenapa dibuat tangga menurun seperti ini? Kita tahu bahwa nilai 1 kilometer itu lebih besar daripada 1 hektometer ya, lebih besar dari 1 dekameter dan seterusnya. Atau nanti setiap perubahan kita kali 10 untuk turunnya, kalau naiknya dia dibagi 10. Nah, kalau dia naik, ini kalau dia turun kali 10, kalau dia naik dibagi 10. Nah, atau bagaimana cara mudah menghafalnya supaya tangga satuan yang kita miliki ini tidak gampang terlupa. Biasanya orang membuatkan dalam bentuk kata-kata ya, kata-kata yang biasanya digunakan, biasanya kucing hitam dalam mobil, desi manis cari mangga mondar mandir. Nah, gitu ya. Jadi kucing ini artinya KM, hitam artinya HM, dalam itu DAM, mobil M ya, sengaja dia ada kapitalnya, kemudian desi manis seperti DM, cantik CM itu cari mangga, mondar mandir MM ya. Bisa kalian kucing hitam dalam mobil, desi manis cari mangga, mondar mandir. Oke, ini cara mudah mengingat ya. Selanjutnya
kita coba membahas beberapa masalah tentang satuan panjang. Untuk menentukan satuan panjang, ya, kita ingat tangga satuan seperti tadi yang diberikan. Setiap turun satu tangga, dia akan dikalikan 10. Setiap naik dibagi 10. Oke. Yang pertama, kita diminta mencari 3 km menjadi meter. Sehingga kita butuh tangga satuannya. Nah, tangga satuannya kita lihat perubahannya dari kilometer dia turun 1, 2, 3, turun 3 tangga. Dikalikan 10 sebanyak ini 10, 10, 10 kali 10 berarti sebanyak 3 kali. Artinya kita bisa tulis 3 km itu sama dengan 3 kita kalikan 10 sebanyak 3 kali. Maka kita akan dapat 3 ini meter ya, sama dengan 3000 meter. Ya, perkalian 10. Begitu juga sebaliknya. Kita kalau misalnya diminta menentukan 2000 cm berapa meter. Kita lihat dari cm ke meter itu dia naik 2 tangga senti ya. Ini pergerakannya. Nah, jadi dia naiknya 2 tangga. Artinya kita bagi sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa tulis ulang 2000 cm sama dengan 2000 ya bagi 10 kita kerjakan, kemudian bagi lagi 10. Ini dalam senti. Sehingga kita dapat nanti proses membaginya 2000 dibagi 10, kita coret nolnya ya seperti di materi prasyarat 200. Nanti 200 tinggal kita bagi 10, coret nolnya 1 sehingga dapatnya 20 cm. Ya, seperti itu. Atau bisa juga langsung kita coret. Kalau 2000 misalnya coret nolnya naik 2 tangga, berarti kita coret 2 kali 1, 2 nanti untuk jadikan meter. Begitu juga kalau dia ini kita tambah nolnya, misalnya 3 km ke dalam meter, 3 turun berarti nolnya kita tambah 3. Kalau dia naik, kalau dia mengandung nol berarti kita tambah nol. Nah, seperti itu tentang satuan panjang ya. Jadi kita bisa permantap. Kita masuk yang terakhir, satuan berat. Satuan berat ini selain ada tangga satuan juga ada satuan-satuan berat yang lainnya. Misalnya 1 kg, 1000 gram ini ada di tangga satuan. 1 kuintal ini 100 kg, 1 ton 1000 kg, 1 kg itu 10 ons ya. Ini tangga satuan. Bisa juga kita menggunakan bentuk yang lain ya seperti tadi. Nah, ini ya kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun dia kali 10, naik dia dibagi 10 ya. Hektogram itu sama aja dengan ons ya. Ini tentang satuan berat. Nah, bagaimana tentang penyelesaian masalahnya? Penyelesaian masalahnya yaitu kita bisa tulis bentuknya seperti ini. Misalnya ibu membeli 35 kg gula, 45 ons tepung terigu, kemudian 2500 gram merica. Berapa seluruh berat belanjaannya ya? Nyatakan dalam kilogram. Berarti gula itu sudah dalam kilogram. Berarti kita tidak perlu ubah lagi. Yang perlu kita ubah adalah tepung. Tepung itu dinyatakan dalam ons, yaitu 45 ons. 45 ons karena dia 10 ons itu sama dengan 1 kg, artinya kita bisa ubah 1 ons itu 1/10 kg. Ya. Nah, jadi kita mengubah kata ons ini bisa kita ubah jadi 1/10. Jadi 45 dikali 1/10 kg. Kalau kita ubah ini menjadi 4,5 kg. Terakhir ya 2500 gram ya.
berapa kg. Ya, kita ingat tangga satuan, ya, GR ke KG itu naik 3 satuan. 3 satuan berarti kita bagi dengan 1000. Ya, 3 satuan bagi 10, bagi 10, bagi 10 sebanyak 3 kali, artinya bagi 1000 jadi 2500. Ya, ini KG dibagi dengan 1000. Kita coret nolnya 2, jadi tinggal 2,5 bagi 10. 2,25 bagi 10 hasilnya 2,5 kg. Sekarang tinggal kita total berat. Total berat kita bisa nyatakan, ya berarti 3,5 tambahkan 4,5 tambahkan dengan 2,5. Nah, ini nilainya 8 tambah 2,5 jadi 10 dalam kg, 10,5 kg. Ya. Nah, inilah video pembelajaran kita kali ini tentang ukuran satuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.